Pertanyaan saya, kenapa dipendekkan menjadi UAS? Saya yakin dan percaya setelah ini nanti abang upload, ini pasti nanti abang ikut dibully juga. Kapan Ustadz pertama kali berceramah di depan umum? Kamera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap. Kali ini percakapan kami adalah percakapan yang betul-betul menjadi anugerah dari Allah SWT. Siapa kira saya sangat beruntung karena guru bangsa bersedia podcast bersama Suara Hardi. Oleh karena itu, mari kita sambut yang mulia Ustadz Haji Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hardi. Apa kabar abang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya mau mulai satu pertanyaan yang sebenarnya dari nama Ustadz. Ya. Nama Ustadz ini lengkap, Profesor Dr. Haji Abdul Somad, LC.MA, Datuk Sri Ulama Setia Negara. Panjang Ustadz. Pertanyaan saya, kenapa dipendekkan menjadi UAS? Kita di zaman ini zaman simpelisasi, Bang. Kalau bahasa Arabnya tabsid, penyederhanaan. Kita mau segala sesuatunya itu tidak ribet, jelimet, sulit, payah, karena kita menghadapkan dengan masyarakat yang sederhana. Makannya juga di rumah makan sederhana. Nah, ini iklan ini Ustaz. Jadi begini Bang Hardi, dulu orang kalau mau melamar kerja itu ke CV, kurikulum vitae-nya itu kan banyak sekali. S1, S2, S3, postdoktoral, karya. Tapi sekarang orang di Amerika simpel saja. CV-nya itu singkat saja, nama, alamat, nomor handphone, bisa apa. Nah, jadi bagaimana sederhana. Hubungan juga begitu. Dulu orang Melayu kalau mau menikah, itu dari jam 8 ke jam 9 itu baru burung-burung aja. Burung bayan, burung merbak. Baru masuk jam 9 ke 10 baru ke buah-buah. Nah, jadi sekarang bagaimana disimpelkan, disingkatkan. Jadi sebetulnya UAS itu juga bukan saya yang buat. Nah, Jamaah menemukan lalu. Siapa yang buat Ustaz? Yang pertama kali membuat? Enggak jelas juga Bang, entah siapa asbabun nuzul pertama kali, tapi tiba-tiba dia menjadi populer begitu saja. Dan saya selalu katakan ke kawan-kawan supaya panggil UAS saja. Supaya singkat, tidak payah. Apalagi protokol, kadang berbelit-belit, susah dia, ditambah grogi lagi, mempersulit orang. Jadi singkat, UAS lebih simpel, sederhana. Jadi lebih senang dipanggil UAS? Iya. Iya, karena pendek, ringkas, dan zamannya memang demikian. Iya. Ustadz, wajah Ustadz selama pandemi COVID itu berbeda dengan sekarang. Yang cakep, tambah cakep. Ada jambang, ada kumis. Kenapa kok sekarang hilang? Apakah karena mau menghilangkan COVID Corona juga? Itu mau menunjukkan Bang, karena ada sekelompok masyarakat menganggap saya ini tidak berjanggut gitu. Jadi saya mau menunjukkan kalau saya mau, saya bisa. Saya bisa juga berjanggut tuh. Justru saya mau menunjukkan kalau saya panjangkan, lebih lebat pula janggut saya lagi dari janggut dia. Itu mau saya sampaikan. Jadi saya mau mengatakan seolah-olah saya sedang bicara begini. Sebetulnya ini tidak mesti saya yang membahasakan. Mestinya dia pahami sendiri. Abdul Somad itu kuliahnya S1, S2, S3. Ya. Desertasinya 600 halaman. Ya. Titelnya Profesor Doktor. Kemudian gelarnya Datuk Sri Ulama Setia Negara. Jadi kelebihan kalian cuma di jenggot itu saja. Kalau jenggot itu panjangkan juga, lalu apalah kelebihan kalian lagi? Nah, jadi nampaknya sombong betul kan? Ya, tapi at-takaburul mutakabbir ini sodakoh Bang. Sombong pada orang sombong ini sodakoh. Jadi saya mau ngasih sodakoh. Saya yakin dan percaya setelah ini nanti abang upload, ini pasti nanti abang ikut dibully juga. Supaya kita ada kesombongan. Saya mensamakan apa yang ada di Ustadz dengan saya.
SD Ustadz berapa tahun? SD Lahir 1977. bukan lamanya berapa tahun? Lama apanya nih Bang? Lama sekolah di SD berapa tahun? SD saya pertama mau masuk SD tidak diterima Bang. Kenapa? Karena telinga kiri tak sampai, tangan kanan tak bisa telinga kiri. Oh begini ya? Ya, kata kepala sekolah, kau tak boleh masuk, nanti kau bodoh. Jadi karena tak diterima di SD, saya masuk madrasah. Madrasah Ibtidaiyah. Ya, itulah SD yang paling rugi di dunia. Karena saya tak jadi alumninya. Sekarang semua mau ngaku jadi alumni saya Bang. SD 6 tahun, Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun. Madrasah itu saya sampai kelas 2, namanya Madrasah An-Najah, kelas 2. Habis itu kelas 3, saya pindah lagi ke Madrasah Ibtidaiyah, Pesantren Darul Ulum. Tapi di situ saya kelas 3-nya 2 tahun. Karena muridnya tak ada, jadi tak naik kelas. Habis itu baru saya pindah ke SD. SD-nya juga SD Islam, namanya SD Al-Wasliyah. Dari kelas 3, kelas 4, kelas 5. Jadi sekolah saya 3. SD saya 3, SMA saya pun 3 juga. Ya. Jadi SD 6 tahun. Ya, Madrasah Sanawiyah 3 tahun. Tsanawiyah 3 tahun Bang. Madrasah Aliyah 3 tahun. Aliyah kelas 1 Darul Arafah, kelas 2 Muallimin, kelas 3 Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. 3 juga. 3 juga. Sebab itulah sampai S3. Itu pun S1 saya 2. S1 IAIN Susko 96. 2 semester. Habis itu saya ke Mesir 2. S2 2 juga. Universiti Kebangsaan Malaysia Selangor. Habis itu Darul Hadis Maroko. Yang sekali masuk S3 2 juga. Sempat saya mendaftar di IAIN Suska. UIN Suska. Habis itu di Sudan. Berarti Ustadz banyak sekali alumninya. Banyak sekali Bang. Banyak kawan, banyak teman, banyak sahabat. Mudah-mudahan semuanya menjadi kawan yang bisa menolong kepada iman dan istiqomah Bang. Amin. Saya mencoba flashback di tingkat pendidikan dasar. Di madrasah Sanawiyah atau katakanlah Ibtidaiyah, Sanawiyah sampai Aliyah. Ya. Kira-kira pelajaran apa yang Ustadz paling suka? Terputus suara Bang Hardi. Pelajaran apa yang Ustadz paling suka? Pelajaran yang paling saya suka sejarah Bang. Sejarah. Ya. Kenapa? Ketika di SD itu dulu ada namanya PSPB kan. Ya. Itu suka saya, sejarah, mengenal-kenal orang. Jadi belakangan baru saya tahu ternyata kesenangan saya pada biografi orang itu terkait dengan spesialisasi saya waktu menulis disertasi juga tentang hadis itu kan lebih banyak mengenal periwayat. Dia lahir di mana, orang mana. Dan tulisan saya juga tentang orang, tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Bagaimana kiprahnya gitu. Jadi saya suka membaca biografi orang, sejarah orang itu memang dari dulu. Dan saya lihat Ustadz juga sangat hafal dengan katakanlah sebutan-sebutan tokoh baik dari tahunnya, tanggal lahirnya, mungkin karena awalnya di PSBB itu ya. Awalnya berawal dari kesenangan itu, kemudian dituntut juga karena di Azhar mesti menghafal karena ketat sekali. Kemudian dilanjutkan karena mengajar, kemudian karena terbawa ceramah. Saya kira begitu, Bang. Ustadz senang olahraga atau seni? Olahraga yang saya senang itu
mungkin dulu tidak kita sebut olahraga ya, karena anak-anak kan. Ya. Kita mungkin terolahraga kan mungkin Bang. Mandi di sungai, lari-lari, itu. Malam kemarin main petak umpet, main suruk-suruk bersembunyi. Itu. Jadi sore main bola. Gitu. Jadi bela diri dulu ikut juga pernah ikut silat, ikut taekwondo, ikut karate, tapi tidak sampai selesai. Karena waktu itu ditakut-takuti kalau kita ikut ini nanti kita jago berantem, bertinju. Padahal sebetulnya pas bertinju jurus itu hilang juga semua. Ustadz, dalam perjalanan Ustadz sampai ke doktoral, siapa yang paling berpengaruh dalam diri Ustadz? Jangan lupa tonton Cakap, Jangan Tak Cakap, subscribe, like, and share.